كانوا بين كل الناس هم السادات والأخيار وكانوا بين كل الناس هم السادات والأخيار. Rekan-rekan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan series muhasabah desain ini. Sekarang coba kita diskusikan kreator sama sesuatu yang di-create. Sebagaimana kita seorang desainer, teman-teman ya, kalau kita mendesain segala sesuatu, logo aja misalnya ya, sebagai desainernya, kita pasti ingin logo itu digunakan sebagaimana mestinya. Ketika logo yang kita desain itu digunakan sebagaimana mestinya, tentu strategi-strategi yang kita tetapkan itu akan tercapai dengan lebih maksimal daripada ketika logo itu diaplikasikan secara serampangan, bertabrakan dengan warna, penempatannya sesuka hati oleh penggunanya. Makanya untuk menjaga hal itu, sebagai desainer, bukan visualizer saja ya, desainer itu punya tanggung jawab untuk mengedukasi klien. Dalam konteks ini adalah klien yang akan mendapatkan logo kita nanti, yang sudah meng-hire kita untuk membuat logo itu. Secara umum, kita akan membuat satu dokumen yang namanya adalah GSM, Grid Standard Manual atau Graphic Standard Manual, yang mana dalam GSM itu kita semua akan bisa memberikan satu petunjuk kaidah-kaidah bagaimana cara menerapkan logo yang telah kita bikin agar bisa difungsikan secara maksimal. Terdiri dari kaidahnya, filosofinya, kemudian berkaitan dengan bagaimana cara menggunakannya, apa yang boleh dan tidak boleh, sampai demikian akhirnya gitu ya. Ketika itu tidak diterapkan, ketika kita tidak memberikan hal itu, jangan kecewa kalau nanti klien-klien kita akan melakukan stretching logo kita ya, sehingga terlihat gepeng atau warnanya diganti atau tiba-tiba ada elemen bintang di dalam itu yang mana itu tidak pernah kita rencanakan gitu. Yang bagi kita itu akan sangat buruk sekali dan sangat menyiksa mata. Sama halnya dengan itu ya, kalau kita melihat bahwa logo saja memiliki treatment yang sangat kompleks, dan ketika kita memberikan satu treatment kompleks itu, pikiran kita adalah ini akan memudahkan klien, dan mungkin beberapa klien yang tidak teredukasi dia akan bilang terlalu banyak aturan, ribet gitu ya. Nah, kalau kita refleksikan dalam kehidupan kita ini teman-teman ya, saya yakin manusia itu adalah sebuah desain. Kalau teman-teman pernah bayangkan banyak pohon yang memproduksi nutrisi lebih banyak daripada yang mereka butuhkan, kemudian menyimpannya dalam bentuk buah. Terus untuk siapa buah-buah itu? Kemudian ada banyak sekali hewan ternak yang memproduksi susu lebih banyak dari yang dibutuhkan oleh anak-anak mereka. Terus untuk siapa susu-susu itu? Dan pertanyaan pamungkasnya adalah kalau kita lihat material yang sangat berpengaruh pada perkembangan peradaban manusia, yaitu besi. Secara saintifik telah dibuktikan bahwa besi itu bukan bahan yang ada di bumi, tapi dia diturunkan dari langit ya, entah meteorit entah apa, tapi diturunkan. Pertanyaan adalah oleh siapa diturunkan? Mengapa seakan-akan semua itu menjadi suatu support system bagi manusia ini, bagi kita? Buah tadi mungkin beberapa hewan bisa memanfaatkan, tapi lebih banyak manusia bisa mengeksploitasi. Bahkan tidak hanya buah, daun juga kita bisa gunakan. Susu ternak, selain anak dari ternak itu, manusia satu-satunya makhluk yang bisa memanfaatkan itu semua. Besi, manusia yang bisa memanfaatkan. Sehingga dari situ kita bisa lihat bahwa manusia ini adalah sebuah desain yang sudah diberikan support system yang sangat banyak itu. Masa sih dengan desain yang sekompleks ini kita tidak memiliki GSM, Graphic Standard Manual, atau Life Standard Manual, yang mungkin Anda bisa lihat ya, bahwa Life Standard Manualnya manusia itu adalah kitab suci. Kalau dalam konteks kami, Islam adalah Al-Quran, yang mana Al-Quran itu sudah memberikan satu kaidah sama seperti GSM tadi ya, satu konsepnya, historicalnya, kemudian bagaimana memaksimalkan fitur-fitur kita sebagai manusia, tidak hanya yang materialistis saja, tapi kan ada mind and heart, pikiran dan hati kita, ada spirit di dalamnya, ada ruh kita, ada jiwa kita, yang mana itu semua bisa dimaksimalkan dengan baik. Dan sebagaimana GSM, Al-Quran juga memiliki apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Jadi ketika ada orang mengatakan kok terlalu banyak sih aturannya, ribet segala macam, tunggu dulu, berapa banyak orang yang menghabiskan waktunya bahkan hidupnya hanya untuk mencari makna kehidupan. Sementara di Al-Quran sudah dijawab semuanya. Kita tidak harus mencari itu semua, kita tidak harus mendaki gunung, menyeberangi lautan, berhari-hari merenung hanya untuk menjawabkan untuk apa hidup ini, fitur kita ini untuk apa. Buku manual laptop akan langsung menjelaskan laptop itu fungsinya ini dan itu. Buku manual HP akan langsung menjelaskan manual. Coba bayangkan ada suatu teknologi dari masa depan tanpa buku manual, dan Anda menghabiskan bertahun-tahun hanya untuk melihat ini untuk apa. Makanya shortcutnya adalah dengan melihat manual booknya itu, Anda akan langsung tahu, oh ini HP, oh untuk telekomunikasi, oh ini laptop, oh ini untuk ngetik segala macam. Begitu dengan manusia. Ketika Anda melihat ayat Al-Quran tadi, kitab suci, sebagai rujukan bahwa dia adalah satu pedoman untuk memberikan tahukan kita apa sih esensi hidup kita, maka dari situ kita akan bisa mempersingkat waktu kita untuk bisa mencapai performa terbaik yang kita miliki. Jadi perspektifnya harus dibalik. Kok terlalu banyak aturan? Tapi harus pikir peraturannya sudah sangat
sangat lengkap, petunjuknya sudah sangat jelas, tinggal mau dipelajarin apa tidak. Karena dengan desain sekompleks ini, dengan kemampuan sebesar itu, memanfaatkan alam semesta itu, masa sih kita hanya hidup hanya untuk bertahan hidup, bagaimana kera, beruang, singa yang hanya berebutan lahan, bertengkar untuk melindungi koloninya, mempertahankan sumber makanannya? Tidak. Kita punya peran yang lebih besar daripada itu dengan semua support system yang sudah ada ini. Mari kita coba renungkan kembali ya, apa sih peran kita ini. Kemudian saya mengajak Anda semua untuk melihat GSM kita, ya apapun itu. Nah, GSM itu sebaiknya dia juga harus relevan, dia harus juga logik. Semoga dengan itu kita bisa mendapatkan keresahan yang menemukan peran peradaban kita. Semoga yang segitu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كل الناس هم السادات